membahas bagaimana ciri-ciri orang yang sudah punya tauhid yang benar. Jadi, kalau ciri-ciri ini tidak ada di diri kita, maka berarti kita harus perbaiki supaya tauhid kita benar. Orang-orang Islam, kalau tauhidnya benar, maka hidupnya itu akan enak. Kenapa? Karena sebenarnya orang Islam ini harus berbahagia. Karena orang Islam ini, sebelum saya lanjutkan, kalau dia kesusahan, dia ngerti konsep sabar. Kalau dia khawatir akan masa depan, dia tahu konsep tawakal. Betul? Kalau dia lagi di bawah, dia tahu konsep qanaah. Jadi saya ulang ya, sebelum saya lanjut. Orang Islam ini harusnya bahagia. Jadi kalau ada kita berislam, tapi kening kita masih ngeribut-ngeribut aja, berarti kita perlu tingkatkan ilmu kita supaya bisa mengamalkan ilmu kita. Orang Islam, kalau dia lagi susah, lagi diuji, lagi ditipu orang, uangnya hilang, dihipnotis orang, anak durhaka, kita punya konsep sabar dalam setiap ujian, betul? Kemudian orang yang beriman, kalau dia takut akan masa depan, ya kan, dia takut miskin, dia takut susah, dia takut nanti orang tersinggung kata-kata dia takut nanti dia nggak disukai orang, dia takut dia dibenci orang, dia nggak perlu takut. Karena kenapa? Dia ngerti konsep tawakal, serahkan semua kepada Allah. Kalau dia lagi miskin, dia ngerti konsep qanaah. Apa itu qanaah? Dia hidupnya biasa-biasa aja, makannya biasa-biasa aja. Tapi karena dia punya konsep qanaah, dia merasa banyak, dia merasa enak. Itulah qanaah. Qanaah itu adalah ketika kita di bawah, tapi kita merasa sudah sangat nikmat sekali hidup ini. Nah, kalau dia zuhud, kalau dia di atas, dia ngerti konsep zuhud. Kalau dia di atas, rendah hati dia. Kalau dia di atas, dia tetap menjadi orang yang rendah hatinya, low profile, ya. Nah, sama dengan kayak gini, Bu. Saya nanya sama ibu-ibu. Ibu lagi kenyang misalnya. Lalu ibu disuruh makan pizza, stick barbecue, tapi kenyang. Enak nggak? Nggak enak, Bu. Sebenarnya konsep makanan pun enak nggak enaknya bukan karena makanannya, tapi karena perut lapar. Sekarang kita orang mapan kaya raya, lagi kenyang suruh makan stick, enak nggak? Biar kita orang susah, tapi kita perut lapar, makan ikan asin, enak? Oh, cepet kan enak. Kan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya adalah nikmat nggak nikmatnya itu bukan datang dari luar, tapi datang dari diri kita. Iya kan? Nah, makanya kalau kita lagi kenyang banget, nggak ada salahnya kita menunda sebentar makan supaya makannya terasa nikmat. Karena kalau sudah berisi, maka makan apapun nggak terasa nikmat. Inilah hidup ibu-ibu. Sebenarnya hidup itu nggak seribet yang kita bayangkan. Yuk kita bahas apa ciri-ciri orang yang sudah tauhidnya benar. Yang pertama, orang-orang yang tauhidnya benar, catat aja judulnya kayak gini. Orang yang tauhidnya benar, satu, dia meletakkan manusia pada posisinya. Nanti saya jelaskan. Ini saya pakai bahasa yang sederhana. Dia meletakkan manusia pada posisinya. Oke, saya jelaskan. Ibu-ibu, yang penting dalam hidup ini adalah pandangan Allah tentang kita, betul? Bukan apa kata orang tentang kita. Saya ulang pelan-pelan. Yang penting dalam hidup ini adalah apa kata Allah tentang kita, bukan apa kata orang tentang kita. Selagi kita masih menyandarkan kebahagiaan dan kesedihan pada apa kata orang tentang kita, saya berani bilang itu tauhidnya belum duduk. Kalau orang lain memuji, kita happy. Sekali orang lain gosipkan, kita sedih. Mau sampai kapan kita menyandarkan kebahagiaan pada pandangan orang lain terhadap kita? Toh kalau kita meninggal, kita nggak pernah ditanya tentang apa kata orang
orang tentang kita? Apa kata Bu Nur tentang Ustazah Nela? Apa kata teman saya tentang saya? Kita tidak akan pernah diminta pertanggungjawaban atas apapun kata orang tentang kita. Kita hanya diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Maka berhenti menyandarkan kebahagiaan atas apa kata orang tentang kita. Selagi kita masih sedih, kalau dizolimi, dia gibah kita masih galau, dia omongin sedikit kita pusing, dia omongin menantu kita rasa enak, dia omongin orang kampung kita rasa kok sedih. Saat itu kenapa kita sedih? Karena kita kurang berserah. Kita masih menyandarkan kebahagiaan pada apa kata manusia tentang kita. Nggak boleh, Bu. Saya udah bilang sama ibu-ibu semua. Ibu tahu saya dari kecil dulu, saya pertama kali ceramah dulu masih ngantong, masih pakai baju dinas kan. Udah dari dulu ibu kenal sama saya. Dan udah dari dulu juga saya sampaikan kepada kita semua. Coba ibu-ibu, saya ceramah sudah sangat lama. Per tahun Ramadan kemarin saya ceramah udah 20 tahun. Saya ngajar sementara baru 12 tahun. Saya dakwah udah 20 tahun. Jadi saya praktisi dakwah murni. Bukan orang pinter-pinter banget, tapi memang praktisi dakwah. Udah ribuan orang yang curhat ke saya. Ribuan. Kan saya bilang sama ibu-ibu, rata-rata orang curhat ke saya itu rata-rata karena manusia. Ustazah, gimana ya caranya saya dicuekin tetangga? Gimana ya caranya Ustazah saya dimarahi anak? Gimana ya caranya Ustazah saya difitnah, saya digosipin, saya dicaci maki, saya dihina, saya dijatuhkan? Rata-rata stresnya itu karena itu. Jarang yang stresnya itu, Ustazah gimana ya caranya? Kenapa? Saya tadi pagi sholat subuhnya jam 6. Stres saya stres saja karena saya ketiduran sholat isya. Itu nggak ada itu. Rata-rata stresnya karena Allah gitu. Gimana ya Ustazah saya payah kali saja mau sholat subuh ketinggalan terus. Jarang yang stresnya karena Allah. Rata-rata kita membuat software pada diri kita stresnya karena manusia. Jadi orang yang tauhidnya benar adalah orang yang hatinya tenang. Baginya adalah apa pandangan Allah tentang dia, bukan apa kata orang tentang dia. Andai pun ada orang-orang yang gak senang sama kita, tugas kita cuma dua saja. Apa itu? Kalau kita salah, ya perbaiki. Kan perbaiki. Salah tuh boleh? Salah tuh boleh. Salah tuh gak apa-apa. Sebagai manusia kita salah nggak apa-apa. Tetapi jangan melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Kalau kita salah, ya udah maafkan diri kita. Kita bisa maafkan orang, tapi kita nggak mau maafkan diri kita. Aduh aku kok gitu ya, aku kok gitu ya, kok gitu aku ya, itu nggak boleh. Merasa bersalah, aduh aku kok gitu ya, aduh aku nyangka ya, coba aku tadi kayak gitu, nggak usah. Oh ya udah, saya salah. Banyak yang saya lakukan dalam hidup ini, tapi saya salah, ya nggak apa-apa. Saya pun begitu. Misalnya jangankan salah, saya lagi males, yaudah saya maafkan diri saya. Oke Nel, wajar ya kamu ini males, wajar. Setelah itu bangkit lagi, udah segitu aja. Misalnya saya salah ini, ya saya salah dalam proses saya belajar, proses saya menghafal, proses saya menyampaikan. Oke Nel, kamu salah. Terlalu banyak ngomong, tentu ada kemungkinan salah. Misalnya kan, kadang-kadang ngomong nggak sengaja nyakitin hati orang, kan gitu ya. Maka oke, kita maafkan diri kita dan nanti kita berubah. Segampang itu aja. Kalau kita salah, kita maafkan diri kita berubah. Kata orang tadi abaikan. Nah kalau kita nggak salah, ya udah maafkan orang itu. Udah segampang itu aja. Ya, maka saya ingin kita semua jadi orang yang tauhidnya benar. Fokus kepada apa kata Allah tentang kita, bukan apa kata orang tentang kita. Jadi kalau masih banyak yang galau-galau, keriput kening, aku dibilangnya gini, aku dibilangnya gini, aku diginiin, itu tauhidnya perlu diperbaiki. Sama-sama kita lebih baik. Dia sebutkan kesalahan kita, gitu kan? Tapi kita tidak ada melakukan apa-apa, abaikan, maafkan.
Kan tadi rumusnya kalau kita salah perbaiki, kalau kita nggak salah maafkan dia. Bisa jadi ya misalnya ada orang zalim sama kita gitu maksudnya. Gitu maksudnya. Kalau kalau nggak tahu salah ya udah. Kalau kita nggak tahu kita salah, nggak masalah. Kan kalau kita nggak tahu nggak kena dosa. Iya kan? Ya kita nggak tahu kita salah, kan kita nggak kena dosa. Cuman kalau kita tahu kita salah, ya kita perbaiki. Yang banyak itu adalah kita merasa benar. Iya. Makanya perlu muhasabah diri. Ya, kita perlu muhasabah diri. Ingat kesalahan kita apa. Dan gak ada salahnya kalau ada orang yang mengingatkan kita, oh salah ya. Aduh aku nggak tahu loh kalau aku salah. Oke, besok aku ubah. Dan jangan pikirkan lagi, kok salah ya, kok aku gitu ya, gitu kali ya, kok salah ya. Jangan. Iya aku udah selesai. Filosofi teras. Taruh di teras saja. Kalau ada orang yang zalimin kita. Oke, filosofi teras saya jelaskan. Jadi gini Bu, kita punya rumah betul. Rumah kita itu kan hak kita. Kita pengen rumah kita bersih, rumah kita rapi. Terus di depan rumah kita ada teras, betul? Nah, kita kan yang mengizinkan orang masuk ke rumah atau tidak kan kita yang mengizinkan. Lu boleh masuk, lu nggak boleh masuk kan kita yang mengizinkan orang boleh masuk atau tidak. Rumah kita itu kayak otak kita. Teras itu di luar otak kita. Misalnya ini ada Bu Cucu zalimin saya. Nauzubillah contoh aja. Bu Cucu dengan bunuh gosipin saya. Tapi gosipnya nggak benar, misalnya. Maka saya jangan masukkan ke otak saya. Letakkan dia di luar saja. Selagi tidak masuk ke otak kita, semua akan baik-baik saja. Fitnah orang, gosipan orang, sedikit kalau masuk ke kepala kita risau, betul? Tapi sebesar apapun kalau nggak kita masukkan, kita baik-baik aja, betul? Jadi semua tergantung kita. Nah, gimana caranya? Latihan. Ibu, otak kita ini kayak komputer. Jangan semuanya ibu masukkan ke dalam. Kita tidak disuruh memikirkan banyak hal, Bu. Semua dipikirkan, partai politik dipikirkan, berita-berita viral dipikirkan, tengok scroll TikTok ada kucing beranak 12 dipikirkan, semua dipikirkan. Oh lihat ada BMKG Megatrust dipikirkan, doa aja, mesti dipikirkan. Nanti kalau ia bencana gimana ya, kalau ia gimana ya, doa aja. Ya semua dipikirkan, partai-partai, gosip artis-artis cerai, ini selingkuh, ini bangkrut, ini diboykot, semua dipikirkan. Nah iya sih, ngaku juga pilot. Itu boleh dijadikan sebagai sebuah dakwah dan pembelajaran. Tapi kalau nggak itu saya pikirkan semua pamflet lihat, paramet, baygon, semua lihat masuk ke kepala itu, di mana lagi mau ngafal? Ini serius ini. Jangan semua ibu pikirkan. Misalnya ya, ada orang, nah kemarin ada ini loh, ada orang yang ngomongin kamu loh. Oh, kira-kira benar nggak ya? Kayaknya enggak deh. Ya udah jangan tanya apa tuh, apa kata dia. Nggak bisa lagi. Kita belum tentu siap mental. Ini maaf ya, urusan orang pun kita pikirkan. Kayak mana kita mau belajar dengan baik? Ini saya urusan nenek saya pikirkan, nenek digosipin orang saya pikirkan, oh ini dipikirkan, bunuh digini orang saya pikirkan, semua. Bagaimana mau menghafal sudah sawi? Bagaimana mau fokus dalam ibadah? Karena saya otak ini, saya isi rumah kita. Tidak semua informasi harus kita masukkan. Pamflet itu di tepi jalan banyak banget. Semua iklan kasur, iklan kursi, semua ada dipikirkan. Mantap juga kursinya ya, mantap juga kasurnya ya. Semua. Ini orang jualan gorden, ditengok juga gorden orang, tengok gorden kita. Gak usah semuanya itu dipikirkan. Jadi ingat ya Bu, apa yang ada dalam yang kita lihat itu 20% akan masuk dalam otak. Lalu apa yang kita
dengarkan itu 70% masuk dalam 40% masuk dalam otak. Dan apa yang kita katakan itu 70% masuk dalam otak kita. Makanya kenapa kita kata yang baik-baik, dia yang baik-baik itu masuk otak kita. Makanya kenapa kalau ibu ada tengok ustadz kita itu, dia kayak pintar banget, ustadz itu kan pintar banget dia. Kenapa dia nggak lupa ilmunya itu? Karena dia ngomong terus 70% masuk dalam otak dia, apa yang dia ngomongkan. Ya kan? Makanya ada awal sambil belajar, sabar bu, sambil kita ngomong sabar, maka sambil kita akan sabar. Nah seperti itu, ya kan? Semua ibu, hati-hati apa yang ibu follow itu hati-hati. Jangan semua ibu tengok tetangga kehilangan tetangga kabur dari rumah ibu intip-intip ibu tengok masukkan ke otak. Ya menantunya pulang ke rumah pakai mobil baru intip-intip. Ya lalu kemudian masukkan ke otak. Mana kita mau produktif? Waktu kita habis, energi kita habis. Ya kan? Ada anak orang pulang dari rantau, diantar dua orang laki-laki, dua suaminya nggak masuk otak lagi. Itu tanpa kita sadari bu, sedikit masuk rusak fokus. Rusak fokus, burung mau protes, boleh. Nah, itu kebiasaan saja. Enggak. Itu kebiasaannya. Bukan bawaan lahir. Enggak ada bayi lahir itu langsung kepo, enggak ada. Itu kebiasaan yang bisa kita ubah. Manusia sifat ingin tahu ya, tapi ingin tahunya tentang cara hafal sujud sahwi. Kalau jatuh mukenanya gimana sholatnya. Itu energi. Ingin tahu itu energi. Apakah ingin tahu itu kita arahkan untuk ingin tahu urusan orang lain, atau ingin tahu urusan agama, ingin tahu urusan ilmu, ingin tahu urusan pekerjaan? Energi bu, paham ya saya ini? Paham nggak? Ingin tahunya diarahkan aja ke yang positif. Ya itu pilihan, itu pilihan. Makanya anak-anak itu kan ada energi. Ada anak-anak itu yang suka mukulin anak orang, energinya diarahkan ke situ. Tapi kalau kita punya anak, kita arahkan energinya ke belajar, ajarkan dia main sepak bola, ajak dia olahraga, energinya ke situ. Makanya kenapa orang yang suka kepo-kepo urusan orang, itu energinya ke gosip. Coba dia kasih dia beban kerjaan kantor setumpuk, berarti dia gosip itu. Makanya kan penelitian di negara maju itu jauh lebih jarang ngomongin orang dibanding negara yang berkembang. Karena orang-orang di negara maju itu kan sesempatnya mikirin tetangga, dia jalan ke semua orang, dia ambil maaf ya, udah dia jalan, karena waktu itu sangat bermanfaat untuk kerja. Tapi coba orang-orang yang tidak bekerja, bukan berarti semua orang yang tidak bekerja, di negara berkembang lah, itu nggak ada energi, ibu-ibunya kerja nggak ada, ujung-ujungnya ibu ke toko sayur ngomongin orang, akhirnya soal energi. Paham saya ini? Nah, jadi individualis itu nggak boleh, tapi ada baiknya. Tidak boleh. Coba, nggak usah lagi. Perumahan aja. Perumahan yang itu di dalamnya banyak orang kerja. Jarang terjadi gosip. Betul? Karena dia energinya untuk kerja. Oke? Energi kita akan kemana? Ya, makanya saya bilang individualis itu nggak boleh. Tapi ada positifnya, dia orang dosa. Iya kan? Saya aja. Jadi dia ramah. Itu kalau mobilnya ini dia saling ramah, tapi nggak saling ngurusin orang lain. Tapi kalau jemaah takjim semuanya baik. Ragu sedikit aja. Jadi seperti itu. Oke? Jadi mulai sekarang intinya adalah kita itu berusaha untuk meletakkan Allah pada tempatnya. Risaulah kalau nggak sholat.
Risaulah kalau nggak bisa ngafal. Risaulah kalau ilmunya gitu-gitu aja. Risaulah kalau segala ilmu belum diamalkan. Ada cara tidur yang benar kata Pak Ustadznya belum diamalkan. Risau. Cara bangun tidur yang benar belum diamalkan. Maka risaulah. Jadi jangan merisaukan manusia, letakkan manusia pada tempatnya. Karena nggak perlu semua orang suka dengan kita. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Oke? Yang kedua, ciri orang yang tauhidnya benar adalah dia percaya, hakul yakin, tidak ragu bahwa doa dia itu akan dijawab oleh Allah. Doanya tidak dia ragukan bahwa semua doanya akan diijabah oleh Allah. Kalau ada di antara kita yang kalau berdoa masih ragu saja, itu hati-hati. Tandanya tauhid kita belum benar. Pernah saya sampaikan sama ibu-ibu, ada orang doa, ya Allah ya Tuhan, saya pengen umroh tahun ini ya Allah. Dari mana duitnya ya? Saya pengen beli mobil ya Allah kayak orang-orang. Tak bisa, tidak. Suami istri dua, angkat badannya lalu saat kita ragu doa kita akan diijabah, maka saat itu tauhid kita bermasalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan doa kita. Akan Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku pasti akan aku jawab. Hanya saja Allah itu mengabulkan doa kita dalam 3 bentuk. Masih ingat? Pertama, Allah kabulkan sekarang langsung. Ya Allah, saya pengen beli sejadah baru. Tahu-tahu suaminya pulang membawa bonus, bisa beli sejadah. Yang kedua, Allah kabulkan doa kita di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Ya Allah, saya pengen sejadah baru. Sejadahnya nggak datang-datang, rezekinya nggak dapat-dapat. Tahu-tahu anak yang tadinya maksiat taubat dia. Anak yang tadinya tak sholat dia. Suami yang tadinya maksiat taat dia. Allah ganti bentuknya. Atau yang ketiga, Allah akan ganti di yaumil akhir. Tapi yang jelas kita yakin dulu doa kita itu diijabah. Makanya kalau berdoa, saya sering bilang sama ibu-ibu, catat doa kita itu. Catat doanya. Kadang-kadang kita susah merangkai kata dalam doa kan? Iya susah. Masih susah. Kalau masih susah harus dicatat. Kan udah bisanya tentu. Ya Allah. Misalnya ibu lagi puasa sunnah, saat sedang puasa kan doa mustajab. Catat ya Allah, saya pengen anak saya lulus PNS misalnya. Ya Allah, saya pengen sekali suami saya taat. Ya Allah, saya pengen punya penghasilan sekian. Itu ditulis supaya Allah kabulkan doa kita. Lalu ada yang bilang, ya ini baru saya dapat dari kakak saya. Dek, kalau kita baca doa banyak-banyak, kata kawan kakak itu tidak terdiuntang namanya deh. Sholatnya tidak seberapa, puasanya tidak seberapa, mintanya banyak. Ada juga nih orang mikir kayak gini nih, sedekah subuhnya 2.000. Minta ya Allah, saya sedekah 2.000. Dengan sedekah ini lapang kuburan mak saya, sehat anak saya, luluskan anak saya, gampangkan saya menghafal. Sedekah 2.000 doanya satu kasih. Itu gimana itu? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau ada perasaan amalnya cuma segitu, tapi kita doanya banyak, itu hilangkan perasaan itu. Jangan malu doa sama Allah. Justru dalam dalil Allah yang akan malu kalau beliau tidak mengabulkan doa kita. Orang semakin tinggi doanya, maka semakin kemungkinan terkabulnya lebih sering. Sekarang ingat konsep peluang dalam ilmu matematika. Ingat ilmu matematika waktu SD dulu, SR dulu, coba diingat.
Coba ibu jawab. Semakin orang sering keluar rumah, naik motor atau naik mobil, lebih berpeluang kecelakaan lebih sering dibanding orang yang di rumah aja. Ya dok, ilmu matematika itu. Contoh lagi, semakin orang itu sering naik gunung, lebih sering kesempatan terjatuh dibanding orang yang duduk di rumah aja, gitu kan? Konsep peluang sama dengan doa gitu juga. Semakin banyak kita berdoa, semakin berpeluang banyak doa kita itu dijawab. Sama dengan lamar kerja, semakin banyak lamaran yang dilayangkan, semakin besar kemungkinan ada satu atau dua perusahaan yang nyangkut nerima kita. Bilang sama anak ibu itu, kalau mau lamar kerja, itu lamarannya di print di lapor ratusan, nggak apa-apa. Atau kirim email ke semua perusahaan, nggak apa-apa. Konsep peluang, semakin besar kemungkinan, semakin besar peluang. Kan itu tuh, ini lamar kerja cuma dua. Ini kita buka aja. Ini kita buka aja. Saya kan dulu tamat pesantren, cukup berprestasi. Ya kan, tamat pesantren saya waktu itu udah berprestasi, udah lomba macam-macam kan. Udah berprestasi lah. Tamat saya tiga setengah tahun. Tamat S2 1 tahun 4 bulan. Udah ada nama lah di kota kita ini. Apa mudah cari kerjanya? Tamat S2 waktu itu. Susah juga. Lamaran berapa saya kasih 70 bayangkan. Gak apa-apa. Awalnya kita lamar dulu. Ternyata ada pengalaman kerja, belum sempat kita keluar, diterima lagi di tempat lain. Tapi 70 ini bukan karena kita bodoh, bukan karena kita nggak punya kemampuan, tapi kita menyempurnakan ikhtiar kita. Wah, lamarnya ada 150, 70, aku nggak sebodoh itu, bukan. Ini bukan soal bodoh, tapi menyempurnakan ikhtiar kita. Sama dengan doa, banyakkan doanya. Bukan berarti kita itu nggak tahu diri sama Allah, tapi semakin banyak doanya, semakin besar peluang Allah kabulkan. Itu tadi, jangan malu, nggak ada dalil manusia harus malu. Yang kalau malu masih mending. Yang lainnya adalah yakin kalau doanya dijabah. Kalau nggak yakin doanya dijabah, itu tauhidnya bermasalah. Itu konsep peluang itu. Atau yang ini yang atau amal itu beda. Itu rukun. Satu niat, satu amal. Kalau itu kan doa. Ya Allah, saya sedekah dengan sedekah ini lapang kuburan mak saya, ringan sisa kubur, itu doa. Wasilah. Satu amal bisa banyak wasilah. Kalau satu niat, satu amal ini, ya Allah, saya sholat, sengaja aku sholat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Enggak boleh, sengaja aku sholat hajat, taubat, istiqoroh 2 rakaat, gabung satu niat, itu enggak boleh, Bu. Ya kan, puasa misalnya. Sengaja aku puasa ganti plus, puasa nazar plus, puasa Senin Kamis plus, nisfu Sya'ban pula. Plus, yaumul bid pula karena pertengahan bulan. Nah, itu yang enggak boleh. Jadi doa berulang-ulang enggak ada masalah ya. Jadi itu. Jadi kita doa banyak untuk mendapatkan kemungkinan banyak. Sama dengan pengajian, makin sering ngaji, makin besar kemungkinan kita mendapatkan ilmu. Sama dengan saya ceramah, semakin banyak saya ceramah, semakin besar peluang orang mengamalkan, maka semakin besar pahala yang akan bisa kita dapatkan. Sama dengan video-video saya ini lihat, semakin banyak videonya, semakin banyak orang yang nyangkut, semakin banyak orang tercerahkan. Dalam 1000 orang, 1 orang aja yang mengamalkan faktor peluang akan lebih cukup. Itu konsep kuantitas namanya. Nah, itu ada ilmu dalam matematika ya kan. Nah, jadi sama dengan semakin banyak ibu berdoa, semakin banyak ibu sholat. Kadang-kadang Bu, amal kita bisa semuanya kok dibalas oleh Allah. Ada amal itu yang hilang karena ria. Ada amal itu yang hilang karena ujub. Misalnya katakanlah pura-pura kita beramal. Kenapa Ustaz suka bilang banyakkan amal, banyakkan amal, banyakkan amal, banyakkan amal, banyakkan amal? Kenapa? Karena amal itu
nggak semuanya diterima, Bu. Kadang-kadang dia hilang karena ria, kadang-kadang dia hilang karena ujub, kadang-kadang dia hilang karena takabur, kadang-kadang dia hilang karena kita sebut-sebut. Tapi semakin banyak amal, katakan ada 100 amal, 50-nya ria. Jadilah 50-nya yang diterima, gitu maksud saya. Karena kita manusia. Ya kan, ada kalanya kita ria, ada kalanya kita ujub, gitu kan? Tapi kalau amalnya 100, kalau amalnya 10-nya ria, mundur kita. Itu dia. Makanya banyak nama, itu tujuannya. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Oke? Jadi harus ingat, yakin doa dikabulkan. Banyak dalilnya. Idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Itu tafadhol. Oke, terus saja kita berdoa nih. Pokoknya doa ya Allah begini. Udah ya, yakin aja bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Apakah putus di situ? Atau ada hal lain yang bisa kita lakukan supaya kita tetap dalam keyakinan? Ini pertanyaannya. Caranya adalah biasanya dalam dalil dalam kitab taklim dijelaskan istiqomah, konsisten atau yakin dalam berdoa itu ada tutorialnya. Yang pertama, ketika kita berdoa, kan kita sudah yakin tadi Allah akan mengabulkan doa kita. Cara yakinnya gimana? Kan di faktornya itu. Cara yakin yang pertama adalah kita harus tahu dulu. Kita ubah mindset kita. Ini ada beberapa cara. Pertama, kita ubah mindset kita. Cara kita berpikir bahwa Allah itu nggak mungkin zalim sama kita. Sifat mustahil bagi Allah adalah menzalim kepada hambanya. Bu, maaf, orang kafir aja Allah kasih apa yang dia mau. Apalagi jemaah tarjim An-Najah yang beriman, Allah kasih. Itu tanda baik sangka kepada Allah. Itu yang kedua caranya. Yakin aja. Saya yakin banget, Bu, Allah itu nggak mungkin zalim sama saya. Dan itu harus kita tetapkan. Kita susah, kita dizolimi orang. Allah nggak mungkin zalim sama kita. Jadi ketika kita berdoa dan kita yakin Allah itu akan mengabulkan, orang kita udah beriman, masa Allah nggak sayang sih? Iya dong. Sedangkan orang yang jahat aja nggak sholat Allah kasih, masa kita nggak kasih gitu ya? Nah itu harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Kemudian yang ketiga, coba direview lagi, diingat lagi. Ada nggak bukti ibu doa dan doa ibu dijabah atau dikasih yang lebih lagi? Sering kan? Nah, itu yang diingat-ingat. Itu diingat-ingat. Oh iya ya, dulu saya pernah doa, lalu kemudian tidak dikabulkannya dalam bentuk lain. Itu yang ingat-ingat. Dan itu saya akan terjadi ke depan. Dan ada yang lain. Allah kabulkan apa yang kita mau, atau Allah ganti dalam bentuk yang lain yang jauh lebih baik. Makanya maaf, orang yang di PHK, kalau dia bisa bangkit, dia doa, usaha, yakin, itu lebih mapan bagi dia dibanding dia dulu kerjaannya lama. Betul? Itu banyak sekali. Jadi banyak beberapa teman saya untuk efektif di PHK. Main ke rumah, aku di PHK, duduk di depan komputer. Ngapain aku duduk di depan komputer? Apa? Tulis lamaran sekarang. Aku mau curhat dulu. Gak ada gunanya curhat aku di PHK. Udah, tulis. Terus gimana? Udah kamu pergi ke toko printer, ngeprint berapa? 100. Udah Nel. Udahlah, ulang lagi. Ngapain? Antarkan lamaran ini. Diantarkan, jangan balik ke rumah saya sebelum lamaran selesai diantar. Kan udah jelas tuh PPP mana-mana. Minggu kedua,
pas mau bayar udah dapat kerjaan. Bahaya kamu ini, aku nggak sempat nangis. Nggak usah nangis, nggak sempat. Karena kalau kita terlalu banyak bersedih, nanti kita ya lakukan sholat hajat, lakukan sholat taubat, ikhtiar, tawakal, kan gitu aja. Caranya yakin Allah kabulkan. Yang kedua yakin Allah tidak akan mungkin zalimin kita. Yang ketiga coba ingat nikmat dan doa-doa di masa lalu yang sudah Allah kabulkan. Coba ingat nikmat dan doa-doa masa lalu yang sudah Allah kabulkan. Gimana coba? Saya doa saya aja jauh kemana-mana dari kenyataan. Nggak usah ibu lagi. Saya udah doa sejak kecil. Doa saya jauh kemana-mana. Saya niat masuk kampus yang ini, lulusnya di Usuluddin juga. Tamat pesantren belajar agama itu dulu waktu masih muda. Ada perasaan bosen. Agama terus, ngapal-ngapal terus. Saya coba cari jurusan yang nggak ada hubungannya dengan agama. Saya doa, saya tahajud, saya masuk sekolah, saya nggak sebutkan nama fakultas yang saya mau ya. 9 kampus nggak lulus coba. Coba bener 6 tahun saya di pesantren, segala hadis Al-Quran asing hafal aja. Saya pengen ada suasana lain dalam hidup saya. Saya nggak pengen jadi orang agama gitu karena mungkin jenuh. Namanya masih anak-anak kan. Tamat SMA. Saya masuk ke jurusan yang saya inginkan waktu itu. Saya tak sebut nama jurusannya. Saya doa, minta doa sama saya ajukan macam-macam. 9 kampus nggak masuk tesnya Bu. Ujung-ujungnya kuliah di jurusan Usuluddin. Agama lagi nggak? Agama lagi, waduh jurusannya agama lagi. Waktu itu ada kontes kan di TV, akhirnya saya ikut kontes dakwah. Kalau dakwah itu ibarat apa menang, karena udah ada pesantren ceramah terus ya kan, nggak ada tantangannya kan ceramah itu bagi saya. Akhirnya waktu itu jurusan Usuluddin Bu, S2, percaya atau nggak percaya, saya terbang ke Jogja ambil jurusan yang lain. Nggak lulus Bu, 4 kampus coba. S2 mana ada orang nggak lulus. Akhirnya lulus jurusan apa? Usuluddin. Coba bayangkan itu. Memang Allah itu pengennya saya ke sana, mau gimana coba? Nggak usah jauh-jauh, ibu saya aja lah gitu. Akhirnya ujungnya agama semua kan? Pesantren, S1 Usuluddin, S2 Usuluddin, mau masuk S3, saya udah terima lah takdir itu kan? Saya udah menikmati dakwah, sudah menikmati jadi alhamdulillah dakwah, pengumuman dakwah, sudah nikmati ngajar jurusan hukum Islam, saya nikmati. Akhirnya S3-nya ambil syariah. Jadi dari kecil sampai sekarang cuma bisanya agama. Udah saya coba lari nggak bisa. Apa makna? Andaikan dulu saya masuk kuliah yang tak gimana-mana, mungkin saya nggak bakal di sini kan, mungkin di kantor aja pagi siang malam ya kan, di kantor aja pagi siang malam itu masya Allah. Dan situasi yang paling membuat saya bahagia adalah keadaan saat ini yang Allah inginkan saya. Saat ini adalah fase paling bahagia dalam hidup saya. Kuliah udah selesai, ketemu jemaah-jemaah takdim yang suka anggu-anggu kalau saya ceramah, ya kan, ngaji-ngaji online, ngaji-ngaji offline, udah. Situasi yang paling saya syukuri adalah situasi saat ini yang kemarin tidak menjadi doa saya, tapi Allah mengizinkan saya di sini gitu loh. Jadi nggak usah jauh-jauh. Contohnya saya aja kemana-mana antara doa dengan kenyataan larinya jauh. Tapi ini situasi terbaik yang paling saya sukai. Coba dulu saya masuk ke jurusan itu. Nggak ketemu kita, dan belum tentu saya bahagia dengan apa yang saya lakukan. Nah, itu contoh, bukan saya masuk cerita diri saya, tidak sama sekali, wallahi tidak. Tapi maksud saya, jika ibu kita berdoa, lalu Allah larikan, itu situasi yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan ini adalah situasi yang paling enjoy menurut saya kan, santai, ngomong-ngomong aja kan. Nah, marah-marahin orang aja kan. Gitu kan? Nah itu dia. Di apapun pasti Allah nggak mungkin zalim. Nah itu contoh doa dikabulkan. Terus masa saya nggak percaya doa masa depan saya akan dikabulkan? Percaya dong, yang kemarin aja dikasih yang terbaik. Nah itu cara komitmennya Bu, supaya kita konsisten doa kita itu dijawab. Misalnya kalau orang yang itu pengasaran doanya lain. Ada orang yang belum menikah sama sekali, maka apakah doanya itu nanti akan dikabulkan di akhirat? Belum tentu. Jangan-jangan nanti dapat jodohnya di usia 40, 35, 37. Sekarang gini, apakah ada orang yang udah nikah? Itu gimana?
gimana coba? Hukum nikah ada berapa? Hukum nikah ada berapa? Hukum nikah. Hukum nikah ada berapa? Oh, Itu rukun. Itu rukun. Nah, hukum nikah itu ada beberapa hukum. Pertama, hukum nikah itu wajib. Kalau ada syarat ini, kalau dia sudah mapan, kalau tidak nikah dia akan berzina, tak mampu menahan nafsu syahwatnya, maka dia wajib nikah. Dah, udah expired bahas nikah. Oke. Yang kedua, ada hukum nikah itu sunnah, ini sekedar pengetahuan. Sunnah. Kapan nikah itu sunnah? Kalau dia sudah mampu sebagai suami atau sebagai istri, tapi dia tidak ada kebutuhan untuk menikah mendesak. Artinya, dia tidak akan terjebak zina kalau dia tidak menikah. Dia tidak akan berzina. Dia mampu menahan nafsu syahwatnya. Dia tidak akan berzina kalau dia tidak menikah. Lalu dia memilih pada saat itu mungkin belum menikah. Maka hukum nikah bagi dia adalah sunnah. Tidak wajib asal dia tidak berzina. Ya dong. Asal dia tidak berzina. Tapi kalau yang dia akan berzina, hukumnya jadi wajib. Yang ketiga, nikah itu bisa jadi makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan dapat pahala. Makruh dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan lebih baik. Ditinggalkan lebih baik, dapat pahala. Kalau dapat pahala itu haram. Nah, jadi makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka ditinggalkan lebih. Siapa orang yang makruh nikah? Adalah orang, terutama laki-laki yang dia belum bekerja, belum berpenghasilan, belum bisa menafkahi istri. Dia makruh nikah, Bu. Jangan asal-asal nikah aja. Nikah aja klaim rezeki itu nanti ada nyok. Gak bisa. Karena setelah menikah dia ada kewajiban menafkahi istri. Terus gimana maksudnya? Kalau dia nggak mampu menahan nafsunya, maka dia sangat dianjurkan berpuasa dan kemudian berolahraga. Makanya ibu kan banyak orang nikah aja dulu belum ada kerjaan lari aja lah. Nggak bisa. Karena setelah dia menikah dia ada kewajiban untuk menafkahi. Selagi dia tidak menafkahi maka ngalir dosanya terus. Nah, jadi kalau orang tidak menikah, hati-hati selagi dia tak terjebak syahwat masih aman hidupnya. Iya kan? Intinya kan bagaimana semuanya itu mendatangkan kepada ibadah dan surga. Bahkan ada orang-orang macam saya almarhum, Masya Allah, yang meninggal di usia 45 tahun belum menikah. Saya pernah tanya kepada almarhum, dia khawatir dengan pernikahannya akan membuat dia pada akhirnya tidak fokus beribadah. Tapi kan dia ada zina. Ya, almarhum gak zina. Zina akhirnya, Masya Allah, Allah muliakan beliau. Meninggal di usia 45 tahun. Kiai saya masih muda sekali. Bodoh udah lewat tuh 45 tahun. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayang kenal Allah, yakin tuh doa kita dijawab. Jangan khawatir, lain doanya lain yang dikasih. Itu banyak. Tapi menurut saya itu indah. Itu cara Allah mengabulkan doa kita. Tafadhol. Tafadhol. Silakan. Betul. Betul. Iya. Iya. Berarti tengah jalan rupanya di ujung. Iya, betul. Allah itu kadang-kadang juga kita doa dia tunda. Lu masih doa nggak sih?
dia tunda, kamu masih doa nggak sih? Belum dikabulkan, masih tetap sholat hajat nggak sih? Belum dikabulkan, masih bangun malam nggak sih? Belum dikabulkan, kamu masih sholat duha nggak sih? Saat doamu belum dikabulkan, sengaja Allah lihat kesetiaan kita. Yang repot itu adalah ustaznya gimana caranya supaya bayar hutang. Sholat, kata pak ustaznya, 100 kali sehari. Sholat enggak juga utang apa juga bayar berhenti sholat kayak gitu. Jadi Allah itu luar biasa. Dia itu ingin melihat itu. Belum dikabulkan masih tetap doa nggak sih? Belum dikabulkan masih tetap taat nggak sih? Kamu ini taatnya benar-benar atau sampai doanya kabulkan aja deh. Sengaja itu Allah. Gayanya seperti itu. Maka katakan kepada Allah, apapun yang terjadi pada diri kita, saya akan tetap ibadah. Apapun yang tetap terjadi, saya akan tetap doa. Apapun yang terjadi, saya tetap usaha. Supaya apa? Supaya Allah lihat. Manusia aja melihat ketulusan manusia lain, apalagi Allah. Betul? Ibu dan suami kan kayak gitu. 8 tahun dinafkahi, baru 9 di PHK, udah marah-marah. Kan katanya nggak tulus. Allah tuh kayak gitu. Jadi katakan pada diri sendiri, ya Allah, apapun yang terjadi saya tetap taat. Apapun yang terjadi saya tetap sholat. Apapun yang terjadi saya tetap doa. Belum dikabulkan saya tetap doa. Lama-lama nanti dikabulkan. Jangan berhenti di tengah jalan. Apapun yang terjadi saya tetap usaha. Jualan, nggak laku hari ini tetap aja, konsisten aja. Mau laku mau nggak konsisten aja. Allah tuh pengen lihat aja usaha kita kayak gimana. Saya pernah jalan sama keluarga saya ke Langkisau. Tahu Langkisau? Langkisau tahu Langkisau? Kurang jauh jalan Mimonya, tapi orang Minang. Langkisau itu Sumatera Barat. Yang kalau kita mau nengok sunset dan sunrise itu, kita harus naik ke atas tuh. Naik mobil kita itu naik ke atas. Waktu itu saya pertama kali punya mobil dan pertama kali baru pandai bawa mobil, ya kan? Punya mobil dulu baru belajar, langsung gaya-gaya bawa keluarga ke Langkisau. Itu curam bu, ibu yang tinggal daerah itu pasti tahu. Langkisau tuh lurus naik, kita mau ngejar di atas gunung ini sunrise dan sunset. Naik, tahu ibu? Sebelah kiri itu laut lepas, sebelah kanan jurang. Apa namanya mak bapak ya sih enggak saya itu saya mobilnya nggak bisa nyetir di rumah selain saya gitu mobilnya kopling pula tuh bukan naik berhenti bu berhenti gimana lucunya sebelah kanan jurang sebelah kiri laut. Saya bilang sama keluarga saya, bapak saya ponakan saya udah begini matanya semua. Saya tengok, tutup semua mata ini. Kalau saya bilang saya tutup mata ya kan. Saya bilang hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Pertama kali aja mobil bu. Ya Allah ya Tuhan, umur masih berapa? Umur 18 tahun, 20 tahun ya. Naik gigi satu, naik. Saya nyerah bu. Saya parkir, saya hidupkan rem tangannya, turun semuanya. Kenapa turun nih? Jalan kaki lagi ke atas lagi. Turun, jalan kaki ke atas. Bayangkan bu, pas jalan kaki itu miring dikit udah tempat parkir bu. Coba miring dikit udah tempat parkir. Harusnya maju aja kita lagi kok. Paham nggak? Nah inilah hidup saya. Kita nyerah di tengah jalan. Padahal miring dikit tempat parkir. Efek sampingnya apa? Karena berhenti di tengah, turunnya kan ada. Coba kalau kita sampai ke tempat parkir, turunnya gampang. Paham ini? Itu kita hidup. Dari situ kita belajar. Turun semua. Nah doa kayak gitu. Kayak tadi bilang sampai ujung. Ibadah itu sampai ujung. Hanya jangan-jangan pas mau di ujung kita berhenti. Orang jualan, hujan tetap jualan nggak? Hujan badai jualan nggak? Petir jualan nggak? Ada nggak dia bilang petir tutup aja lah kedai kan nggak ada? Yang nggak ada orang jawab tutup aja. Konsisten ikhtiar berdoa. Oke, silakan terakhir. Ada kejadian anak-anak Allah mengizinkan anak-anak mau lagi. Nah, sekarang kalau saya berdoa lagi Allah jangan sampai anak-anak ada sama anak. Bukan Allah izinkan, itu takdir anak durhaka takdir anak durhaka itu dikasih oleh Allah, dia diciptakan durhaka atau pilihan anaknya. Takdir Allah.
durhaka itu pilihan. Ada orang yang sedang ada orang yang memilih durhaka, ada orang yang tidak durhaka. Jadi jawabannya begini, anaknya itu dia memilih untuk durhaka. Ya, itu bukan Allah izinkan. Untuk durhaka atau tidak itu pilihan. Saya nyuri, berarti Allah izinkan saya curi. Nggak gitu, saya nyuri itu pilihan saya. Itu takdirnya Allah. Allah nggak ikut campur soal itu. Jadi anak durhaka, itu adalah pilihan dia. Kita gimana? Kita sebagai orang tua, itu ujian bagi kita. Dalam ujian ada konsep tawakal, ada konsep doa, ada konsep ikhtiar supaya usaha supaya anak itu tidak durhaka. Itu nggak wilayah Allah, Bu. Kita nyuri, kita durhaka, kita memaki orang, kita menggosipkan orang, itu takdirnya Allah. Itu pilihan kita, Allah nggak ikut campur soal itu. Oh, ibu bukan gosip, aku profesor doktornya memang di bidang gosip, udah kayak gini takdirku nggak gitu. Kita yang memilih jadi dokter di bidang gosip. Ya Allah nggak ikut campur soal itu. Tapi anak yang durhaka, kita jadi gedek, kita jadi memaki, kita jadi marah, kita nggak mendoakan, itu pilihan kita. Terus anak durhaka, kita tetap doakan, kita tetap sholat, kita tetap ibadah, kita tetap mohon ampun, kita tetap melakukan yang terbaik, itu pilihan kita. Ternyata setelah tidak Allah belum juga ada perubahan. Belum izinkan setelah udah didoakan, anaknya belum lagi berubah. Ada beberapa hal yang pengen Ali lihat. Pertama, Allah melihat konsistensi ibunya dalam berdoa. Yang kedua, Allah ingin melihat bahwa ibunya ini jadi orang yang berputus asa atas rahmat Allah atau tidak. Yang ketiga, hidayah itu memang nggak bisa datang dengan sendirinya tanpa dijemput. Bisa, susah. Ini ada anak sholat, nggak puasa, nggak pernah ibadah, nggak kan dia dapat hidayah. Kalau nggak dia jemput, wah kayak mana Ustazah? Berarti nggak akan pernah dong dapat hidayah. Tempat hidayah di masjid. Dia nggak pernah ke masjid. Kita yang mengantarkan, kita yang mengajak. Mudah-mudahan dengan cakap kita, dengan nasihat kita, hidayah datang. Gitu loh. Hidayah itu kan datang cuma di tempat-tempat seperti majelis taklim, saat baca Quran, saat zikir. Itu kan hidayah datang. Bagaimana hidayah datang? Orang nggak pernah sholat, suami kita nggak pernah sholat, anak kita nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid. Kayak mana hidayah datang? Kita yang membantunya, kita yang berusaha menjadi penyambungnya. Makanya perlu dinasihati supaya jangan dengan kata-kata kita datang hidayah itu. Gitu. Oke? Nah, dua aja dulu ya poinnya ya. Udah 1 jam pula kita bicara. Poin pertama tadi apa? Jangan sandarkan kebahagiaan pada jangan menempatkan posisi manusia pada posisi yang kedua, yakin doa kita diijabah. Oke? Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan baca doa, siapa yang membaca doa. Jangan saya terus